wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bu Ayu. Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sini kita berjumpa dalam satu kegiatan ini untuk melakukan kegiatan kucing nanti ya. Tapi sebelum kegiatan tersebut, saya ingin menyampaikan hal-hal yang harus saya sampaikan supaya tidak terjadi kesalahan pada saat kucing di sini nanti. Di sini kegiatan sesuai dengan rubrik penilaian kucing ya, bahwa di situ apakah kegiatan nanti pada saat kucing nanti Bu Dewi selaku sebagai coach, kemudian Pak Haji sebagai kucing di sini, bahwa harus sesuai dengan alur tirta. Jadi di situ ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian di situ tanggung jawabnya ada. Maka harus semuanya tercukupi. Maka itu dikatakan sesuai dengan alur tirta. Kemudian untuk Bu Dewi, di sini pertanyaan harus berbobot. Maka pada saat memberikan pertanyaan kepada Pak Haji nanti, pertanyaannya yang mantap supaya Pak Haji bisa menceritakan keluh kesahnya apa yang menjadi beban dalam pikirannya. Kemudian di sini nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsipnya kucing ya. Di sini kemitraannya, kemudian harus bisa mengikuti keinginan yang ingin dicapai pada kucing. Itu. Untuk di sini Bu Dewi kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai dalam kegiatan kucing di sini nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya capai yaitu membuat pertanyaan yang terbuka sesuai dengan alur kita, sehingga nanti inti atau tujuan dari percakapan saya dengan kucing itu dapat tercapai. Masalah dari kucing bisa terselesaikan. Oke. Untuk kompetensi yang lebih spesifik, kira-kira yang akan digali lebih dalam itu seperti apa nanti? Mungkin komunikasi ya, sambil dan juga mendengarkan dengan seksama apa yang dikeluhkan atau masalah dari kucing, sehingga kucing dan membantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga kucing dapat menemukan solusi dari masalahnya. Oke. Jadi nanti saya mengamati, kemudian saya juga menilai dalam penilaian saya nanti kira-kira putsnya kelebihannya di mana, kemudian kucingnya kelebihan dan kekurangannya di mana. Maka dari itu di sini dibutuhkan kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif. Bu Dewi nanti mendengarkan keluh kesahnya Pak Haji. Kemudian apa yang dihadapi Pak Haji tentunya akan diarahkan Bu Dewi apa yang harus Pak Haji dapatkan nanti untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sangat dibutuhkan dalam penggalian yang akan dilakukan oleh Bu Dewi. Paham semuanya ya? Untuk itu dalam kegiatan kucing di sini nanti durasi yang akan saya berikan kurang lebih sekitar 10 menit. Kira-kira dari durasi tersebut bisa dimaksimalkan untuk kegiatan kucingnya. Nah, di sini lagi indikator ketercapaian yang akan dikembangkan oleh Bu Dewi. Tujuan apa yang ingin didapatkan oleh Bu Dewi di sini? Tujuannya yang ingin saya capai yaitu membuat pertanyaan yang berbobot sehingga kucing itu mampu memperoleh solusi dari permasalahannya. Oke. Kalau menurut Bu Dewi sendiri, kegiatan kucing di sini menurut pemahaman Bu Dewi yang harusnya yang seperti apa? Kucing itu seharusnya, kegiatan kucing itu seharusnya mendengarkan keluh kesah dari seorang coach, itu mendengarkan keluh kesah dari seorang kucing, kemudian hadir penuh, ikut merasakan apa yang
dirasakan kunci atau empati kepada dia, sehingga dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu Uji menemukan permasalahannya sendiri. Jadi bukan dari Ujinya yang mencarikan permasalahannya. Uji itu hanya tidak sebagai scaffolding atau mendukung, dan yang menemukan permasalahannya itu Uji sendiri. Oke, bagus. Untuk Pak Aji selaku sebagai kucing, sudah paham tentang apa itu kucing di sini? Sudah. Berarti sudah siap untuk bercerita apa yang menjadi di sini gundahannya Pak Aji, dan keluarkan semua apa yang menjadi permasalahan. Sudah siap? Oh, silahkan, monggo. Terima kasih. Mari kita mulai kucing hari ini. Selamat pagi Pak Aji. Selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini Pak Aji kesini ada perlu apa ya? Saya itu punya permasalahan Bu Dewi terkait pembelajaran saya di kelas. Akhir-akhir ini tuh anak saya, anak kelas 4 itu ada beberapa orang yang ketika pembelajaran IPAS tentang bagian-bagian tumbuhan itu ada yang kurang bersemangat. Kemudian setelah pembelajaran saya beri asesmen tuh ternyata nilainya di bawah KKM misalnya. Oh, seperti itu. Berarti murid-muridnya Pak Aji itu kurang semangat, minat belajarnya sangat rendah, dan nilainya di bawah KKM ya Pak Aji ya. Ya, Sehingga Pak Aji bertemu dengan saya untuk melakukan percakapan ini. Kemudian Pak Aji, apa tujuan yang diharapkan Pak Aji dari percakapan hari ini? Tujuan saya ya agar saya itu bisa memecahkan masalah saya ini berkaitan dengan siswa yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Oh, seperti itu. Menurut Pak Aji, siswa itu kurang antusias mengikuti pelajaran itu dikarenakan apa? Karena ini Bu, saya selalu menggunakan metode ceramah. Jadi tidak menggunakan peraga, malah saya ceramah, kemudian monoton lah dalam gaya mengajar saya, sehingga anak mungkin merasa kurang semangat gitu misalnya. Oh, seperti itu. Berarti karena strategi pembelajarannya yang kurang menarik. Ya, bisa. Kemudian menurut Pak Aji, strategi pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa? Pembelajaran yang menarik itu yang membuat minat anak itu meningkat bisa. Jadi anak merasa semangat mengikuti pelajaran, dan ketika di pembelajaran itu aktif, ketika guru memberikan asesmen atau penilaian itu nilainya di atas KKM bisa. Untuk mencapai semua itu, menurut Pak Aji apa yang harus dilakukan? Apa ya bisa? Saya pikir saya harus merubah gaya mengajar saya yang tadinya mungkin menggunakan metode ceramah, harus saya ubah mencari metode pembelajaran yang lebih menarik, kemudian memakai alat peraga yang menarik, mungkin bisa tumbuh-tumbuhan yang asli lah. Kebetulan di belakang rumah saya itu ada tumbuhan jeruk nisan dalam pot. Nah ini sedang berbuah. Nah ini mau saya bawa ke sekolah, kemudian mungkin saya bisa membawa menggunakan PPT dan video pembelajaran untuk bisa. Idenya sangat bagus sekali Pak, menggunakan bahan-bahan konkret dalam pembelajaran, menggunakan media teknologi informasi, itu mungkin sangat menarik anak-anak di kelas ya Pak ya. Kemudian kapan rencana ini akan Pak Aji lakukan? Saya berencana melakukan ini minggu ini bisa, ya 1 minggu ini nanti. 1 minggu ini berarti Pak Aji sudah berencana mau merubah strategi pembelajarannya ya? Oke, betul bisa. Ada nggak Pak Aji orang-orang yang membantu Pak Aji dalam melakukan hal tersebut? Ada bisa, ada guru di tempat saya itu yang ahli di bidang IT. Ini nanti saya mau minta tolong untuk mengajari saya membuat video pembelajaran bisa. Oh iya, itu sangat bagus Kak. Kemudian Pak Aji, itu akan sudah dilaksanakan minggu ini, dan ada yang membantu dari rekan Pak Aji yang ahli IT ya.
Eh, apakah percakapan hari ini Pak Aji sudah menemukan solusinya? Sudah bisa. Apa dari solusi dari permasalahan Pak Aji hari ini? Saya harus merubah strategi pembelajaran saya dan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang menarik. Dan akan dilakukan kapan Pak Aji? Tadi 1 minggu Bu Nisa. 1 minggu dengan bantuan rekan ya. Ya. Kemudian setelah melakukan percakapan hari ini bersama saya, bagaimana perasaan Pak Aji sekarang? Perasaan saya merasa lega Bu Nisa, merasa plong gitu bisa mengutarakan ini sama Bu Nisa dan bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Oke, berarti minggu depan kalau kita ketemu lagi, kita akan terus cek ulang apakah Pelajaran. oh seperti itu. Menurut Pak Aji, siswa itu kurang antusias mengikuti pelajaran itu dikarenakan apa? Karena ini Bu, saya selalu menggunakan metode ceramah. Jadi tidak menggunakan peraga, malah saya ceramah, kemudian monoton lah dalam gaya mengajar saya sehingga anak mungkin merasa kurang semangat gitu bisa. Oh seperti itu. Berarti karena strategi pembelajarannya yang kurang menarik. Ya, bisa. Kemudian menurut Pak Aji, strategi pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa? Pembelajaran yang menarik itu yang membuat minat anak itu meningkat bisa. Jadi anak merasa semangat mengikuti pelajaran dan ketika di pembelajaran itu aktif, ketika guru memberikan asesmen atau penilaian itu nilainya di atas KKM bisa. Untuk mencapai semua itu, menurut Pak Aji apa yang harus dilakukan? Apa ya bisa? Saya pikir saya harus merubah gaya mengajar saya yang tadinya mungkin menggunakan metode ceramah, harus saya ubah mencari metode pembelajaran yang lebih menarik, kemudian memakai alat peraga yang menarik, mungkin bisa tumbuh-tumbuhan yang asli lah. Kebetulan di belakang rumah saya itu ada tumbuhan jeruk nisan dalam pot. Nah ini sedang berbuah. Nah ini mau saya bawa ke sekolah, kemudian mungkin saya bisa membawa menggunakan PPT dan video pembelajaran. Itu bisa. Idenya sangat bagus sekali Pak, menggunakan bahan-bahan konkret dalam pembelajaran. Terima kasih. Bagaimana rasanya Bu Dewi telah melaksanakan coaching dengan Pak Aji? Rasanya Vlog ya Bu Nisa, lega, Lancar? lancar. Alhamdulillah. sudah yang ke Oh iya. Oke. Berarti karena sudah kegiatan coaching sudah dilaksanakan, Bu Dewi selaku coach, kemudian Pak Aji selaku coaching, ya di sini Pak Aji sudah mengeluarkan unek-uneknya. Tapi Bu Dewi tidak memberikan harus begini loh, jalan keluarnya tidak. Tapi dari Pak Aji sendiri permasalahannya, kemudian Pak Aji yang menyelesaikan masalah Pak Aji sendiri. Jadi rasanya tadi sudah lega ya Pak Aji tentunya. Kira-kira sudah nggak ada kemundulan lagi ya. Nah, untuk Bu Dewi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari di sini? yang sudah saya lakukan yaitu membuat pertanyaan terbuka yang berbobot sehingga coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, tentu saja dengan menggunakan alur cerita. Oke. Di sini yang saya amati, jadi tadi diskusi yang sangat luar biasa. Bu Dewi memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadinya permasalahan yang tadi digali oleh Bu Dewi, tujuannya apa yang menjadi tujuan dari diskusi tadi sudah tercapai. Pak Aji sudah menyampaikan saya ingin membutuhkan teman, membutuhkan orang yang bisa diajak komunikasi untuk membantu bagaimana cara menyelesaikan masalah dari Pak Aji. Sudah tercapai tadi. Kemudian yang kedua, Bu Dewi sudah mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Aji. Secara runtut tadi sudah saya nilai, sudah saya amati sangat bagus.
semuanya sudah dikeluarkan unek-uneknya. Dan setelah dirangkum tentang metodenya tadi, ternyata metodenya sangat masih monoton. Kemudian yang kedua tadi butuh media pembelajaran, mungkin dari video atau siswanya diajak keluar untuk langsung di pembelajaran yang nyata. Itu juga sudah disampaikan tadi sama Pak Haji. Nah, rencananya aksi nyatanya Pak Haji untuk melaksanakan program pelaksanaannya juga sudah tercapai. Jadi diskusinya yang saat ini dilaksanakan sudah sangat bagus sekali. Kemudian tanggung jawab yang ada di dalamnya juga sudah muncul. Setelah melaksanakan aksi, Pak Haji merangkum apa yang kurangnya apa, kalau lebihnya apa, nanti dikomunikasikan lagi dengan Bu Dewi. Tentunya hal itu tidak akan bisa putus di tengah jalan, akan terus nanti membutuhkan jika ada ilmu baru, pembelajaran baru lagi, nanti bisa menambah wawasan atau pengalaman dari Pak Haji. Kemudian Bu Dewi tadi sudah mengarahkan Pak Haji untuk mencari solusi dari permasalahannya. Semuanya sudah tercover, semuanya sudah ada. Itu dari hasil observasi yang sudah saya lakukan. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Bu Dewi ya, ketercapaian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang baru saja dilakukan? Mungkin kompetensi mendengarkan ya, mendengarkan kehadiran penuh apa yang diucapkan dari coaching, sehingga kita ikut merasakan permasalahan dari coaching, sehingga dapat membantu coaching mencari solusi dari permasalahan. Oke, jadi itu adalah hasil dari kegiatan coaching intensive tadi. Maka dari itu kegiatan yang dilaksanakan hari ini yaitu kegiatan dalam mencari mengarahkan solusi yang dihadapi oleh coaching. Permasalahan-permasalahan itu nanti dicari sendiri oleh diri sendiri, kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kita di sini hadir secara penuh untuk bisa menjadi pendengar aktif. Kalau kesannya sudah kita dengarkan. Kemudian juga di sini kemitraan ada juga ya. Kemudian banyak lagi yang bisa didapatkan sesuai dengan rubrik penilaian coaching dan rubrik di sini prinsip coaching. Demikian, maka dari itu saya sampaikan bahwasanya refleksi dalam kegiatan coaching di sini yaitu kegiatan untuk mencari permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan mencari permasalahan secara sendiri. Jadi diri sendiri yang punya masalah, diri sendiri yang menggali, dan diri sendiri pula yang akan menyelesaikan masalah sesuai dengan runtutan alur cerita, yaitu tujuan harus jelas, kemudian identifikasi juga harus jelas, rencana aksi juga harus jelas, kemudian tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Itu yang sudah saya sampaikan. Kira-kira ada masukan lagi? Cukup, Bu. Oke, kalau sudah saya tutup. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Sampai jumpa lagi nanti.